Saya akan menyampaikan judul firman Tuhan, saksi mata. Ya, saksi mata. Mungkin Bapak Ibu Saudara, waktu mendengar kata ini terbersit dalam benak saudara tentang orang yang menyaksikan sebuah peristiwa, sebuah kejadian, dan itu dilihat secara langsung. Dan orang yang melihat ini kemudian menyampaikan tentang apa yang dilihat. Kalau zaman dulu belum ada handphone, belum ada gadget, sehingga orang melihat dengan mata kepalanya sendiri dan kemudian menjelaskan atau menceritakan dengan detail. Ya mungkin tidak sedetail apa yang dia lihat, tetapi dia menceritakan kronologis kejadian yang ada. Kalau hari ini sudah canggih, jadi orang melihat sebuah keadaan jadi saksi mata sekaligus direkam, bahkan bisa langsung diupload di media sosial. Nah, saudara memasuki bulan Mei, di hari-hari ini kita pribadi akan menjadi saksi mata akan terjadinya sebuah perubahan yang ada di atas bumi ini, khususnya di negeri Indonesia. Tahun ini, di tahun 2020, kita masuk di sebuah keadaan, dan kita juga bisa menjadi saksi sejarah bagaimana orang berjuang melawan penyakit, bagaimana orang bertahan di tengah-tengah ekonomi yang sulit, bagaimana orang juga berusaha untuk tetap kuat, untuk tetap sehat, untuk tetap memiliki keadaan yang baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mengacaukan banyak hal. Presiden menyatakan bahwa kita harus berdamai dengan COVID-19, dan setelah adanya kata-kata itu, maka kita harus mempersiapkan diri untuk masuk ke era baru, untuk masuk ke sebuah tatanan hidup yang baru. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi saya yakin setiap kita diharuskan untuk mempersiapkan diri bagaimana menjalani bisnis di hari-hari ke depan, bagaimana memiliki pola hidup yang jauh lebih baik di hari-hari ke depan, bagaimana memanage keuangan dengan baik di hari-hari ke depan. Ya. Ini yang akan menjadi sebuah tantangan baru. Ini yang akan menjadi sebuah perilaku baru yang harus dikerjakan, yang harus dihadapi oleh semua orang hari-hari ini. Dan kita masuk di dalamnya, menjadi saksi sejarah, saksi mata. Kalau kita masih dikasih umur panjang oleh Tuhan, kita bisa menceritakan nanti kepada anak cucu kita tentang apa yang terjadi hari ini. Nah, itulah saudara. Dan kita yang masuk menjadi saksi sejarah di dalam keadaan ini, kita menjadi orang-orang yang benar-benar meyakini dengan sebuah perjuangan kita bisa melewati semua ini. Nah, kalau hari ini kita diperhadapkan kepada keadaan itu, apa yang terjadi dulu di zaman Tuhan Yesus juga sama. Para murid-murid, mereka mengatakan dengan kesungguhan hati, mereka mengatakan dengan keyakinan iman bahwa mereka adalah saksi mata tentang peristiwa yang kita peringati hari ini. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Yesus nggak naik ke surga, atau bukan Yesus yang disalib, atau Yesus nggak bangkit. Ada banyak orang yang bisa memberikan penyangkalan demi penyangkalan. Tetapi apa yang diceritakan oleh para murid-murid itu menjadi sebuah kebenaran yang benar-benar mereka lihat, yang benar-benar mereka hidupi, yang benar-benar mereka alami pada waktu itu, sehingga mereka bisa mengatakan kami ini adalah saksi matanya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, pasal 4, pasal 5, di situ ada banyak hal yang dilakukan murid-murid, dan kemudian mereka menyelipkan sebuah pernyataan di dalamnya. Salah satunya kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 15. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah saksi mata dari apa yang terjadi pada waktu itu. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 4, pasal 3 ayatnya yang ke-15. Demikianlah ia
pemimpin kepada hidup yang telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ini yang Petrus katakan di tengah-tengah kondisi pada waktu itu dia lagi berkhotbah. Dia menceritakan tentang pribadi yang menjadi guru, yang menjadi tuan atas hidupnya, dan kemudian dia menceritakan bagaimana Yesus gurunya itu mati dan kemudian dibangkitkan, dia melihat sendiri. Dan kemudian Yesus naik ke surga yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Dan dia bisa menceritakan itu semua dengan bangga, dengan detail. Kenapa? Karena dia adalah saksi dari sejarah itu, saksi mata dari kejadian itu. Nah, orang yang menjadi saksi mata biasanya dia memiliki keyakinan yang kuat. Orang yang menjadi saksi mata, maka dia bisa memberikan pengakuan yang real. Dia bisa memberikan sebuah ketetapan dari apa yang dia katakan bahwa itu benar-benar nyata, itu benar-benar terjadi. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita akan belajar dari apa yang Petrus katakan ini. Bagaimana dia menjadi seorang saksi mata tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus, dan bahkan dalam perjalanan Yesus selama ada di atas muka bumi. Dan kemudian karena dia saksi mata, dia menyimpulkan dan kemudian memberikan pernyataan siapa Yesus itu untuk kehidupan dia. Jadi bukan sekedar omong kosong, bukan sekedar halu atau perkataan yang tidak ada dasar, tetapi dia memberikan sebuah dasar dan kemudian dia menyatakan siapa itu Yesus. Yang pertama, di ayat ini tadi dikatakan begini. Demikianlah ia, mungkin lebih baik saya baca dari ayat 14. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dari ayat 11 sampai ayat 26. Tapi saya akan bacakan ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin yang hidup, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Nah, Petrus menyatakan Yesus itu sebagai pemimpin kepada hidup. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus, latar belakangnya, sehingga dia bisa memberikan sebuah label itu kepada Tuhan Yesus. Kita tahu di dalam Injil Yohanes pasal 21, sebelum pasal 21 kita tahu Petrus adalah orang yang begitu vokal. Beberapa hari kita belajar tentang tema jangan takut, dan kita boleh belajar dari seorang Petrus yang berjalan di atas air. Tetapi kemudian di momen bagaimana pada waktu Yesus ditangkap, kita tahu semua Petrus di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia ditanya oleh seorang hamba perempuan, kamu kan bagian dari orang itu, kamu kan murid orang itu. Petrus berusaha menyelamatkan dirinya. Karena apa? Karena kalau dia ngaku mungkin dia berpikiran mungkin kalau saya ngaku saya bisa dibawa, ditawan bareng dengan Yesus. Tapi dia berusaha menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan keadaannya, menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia berkata, aku gak kenal dia. Dan kita tahu semua dia menyangkal sampai 3 kali. Firman Tuhan katakan, sebelum ayam jantan berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Dia tidak mengakui bahwa dia adalah bagian dari murid Yesus. Dia tidak mengakui bahwa dia adalah murid Yesus yang selama ini bersama dengan dia. Kenapa? Karena hidupnya hanya mikirin dirinya sendiri. Tetapi apa yang terjadi setelah peristiwa itu, kita melihat bahwa Petrus akhirnya tetap kumpul dengan teman-temannya, murid-murid. Yesus disalibkan, Yesus mati, dan kemudian dikubur. Pada waktu Maria dan teman-teman perempuan yang lain datang ke kuburan dan mendapati kubur Yesus kosong, dia sampaikan kepada murid-murid yang lain. Petrus lari dengan cepat untuk sampai di kuburan itu. Mungkin itu cara dia untuk menebus kesalahan dia.
Dia ingin menunjukkan bahwa dia masih mencintai Tuhan. Padahal dia sudah menyangkal Yesus. Tapi di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, di situ dituliskan Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata begini, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Jawab Tuhan Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian Tuhan Yesus nanya kedua kali, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Iya Tuhan, benar, aku mengasihi engkau." Lalu kemudian yang ketiga kali Tuhan Yesus berkata, "Petrus, apakah benar engkau mengasihi aku?" Alkitab menyatakan Petrus dengan kesungguhan hati, dia berkata, "Tuhan, Kau tahu isi hatiku. Aku mengasihi engkau dengan kasih agape." Dan Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-domba." Jadi apa yang terjadi? Hidup yang tadinya hanya berpusat kepada dirinya sendiri, hari itu dipimpin oleh Tuhan Yesus untuk menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat bagi banyak orang. Yang tadinya mungkin dia hanya orientasinya hidupnya sendiri, hari itu hidupnya, tujuan hidupnya diarahkan oleh Tuhan untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang bisa menjadi berkah bagi banyak orang. Dia dikasih pemahaman oleh Yesus bahwa dia harus mengasihi orang lain, mengasihi domba-domba Tuhan yang lain. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Petrus menjadi sebuah kebenaran. Bahwa di saat kita melihat apa yang Yesus lakukan menjadi sebuah bukti bahwa Yesus hidupnya juga untuk banyak orang. Dan inilah yang diajarkan kepada Petrus pada waktu itu. Ayat 26 dari pasal 3 Kisah Para Rasul juga mengatakan demikian. "Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, yaitu Yesus, dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan." Jadi ini yang ditegaskan. Petrus memahami bahwa dia bukan hanya diberkati dalam kehidupannya selama dia mengiring Yesus sebagai gurunya, tetapi dia juga dipimpin jalan hidupnya untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu bukan berlebihan kalau Petrus kemudian menyatakan Yesus sebagai pemimpin kepada hidup. Karena Yesus bisa mengarahkan kehidupan manusia kepada sebuah hidup yang lebih baik lagi. Ini pengakuan Petrus tentang Yesus yang pertama. Yang kedua, dia menyatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Jadi bukan sekedar nama yang biasa-biasa, tetapi nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Ini dia nyatakan dalam ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini." Ya. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi dia ngomong sederhananya begini, dia katakan, nama Yesus, nama itulah yang menguatkan aku, Petrus, dikatakan begitu. Orang yang kamu lihat hari ini. Dan bukan cuma menguatkan aku, tetapi nama itu juga sudah memberikan bukti kekuasaannya kepada orang yang ada di depanmu. Siapa itu? Itu adalah Paraklet di atasnya. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Di mana pada waktu itu saya akan bacakan ayat 2 dikatakan begini, pasal 3 Kisah Para Rasul ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah.
Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Tetapi orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Mungkin dikasih sembako, atau mungkin dikasih uang, atau mungkin dikasih apa saja. Ayat 6. Ini garis bawah, saudara. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini Bapak Ibu Saudara, ini yang dinyatakan oleh Petrus. Dia bukan hanya diarahkan tujuan hidupnya, tetapi dia juga mengakui bahwa Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang bisa menguatkan, nama yang bisa menolong, nama yang bisa meneguhkan, nama yang bisa menyembuhkan. Dan Petrus membuktikan. Selama 3,5 tahun dia bersama dengan Yesus menjadi muridnya, dia melihat bagaimana Yesus membuat mujizat. Orang lumpuh disembuhkan, orang buta disembuhkan, orang tuli disembuhkan. Dia kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Dia buat mujizat, seorang anak dibangkitkan dari kematian, orang kesurupan disembuhkan. Ada banyak keajaiban yang dia lihat pada waktu itu. Mungkin dia berpikir bahwa itu Yesus yang mengerjakan. Tetapi di kisah para rasul ini, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan dia berkata, "Aku akan memberikan rohku kepadamu, roh kudusku kepadamu." Dan roh kudus yang memenuhi hidupnya memampukan dia untuk percaya kepada nama Yesus. Dan kemudian nama itu yang dia sebut. Dan kemudian dia menyaksikan sendiri bagaimana orang itu tetap mengalami kesembuhan walaupun Yesus tidak bersama dia lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, disinilah kita boleh percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang membawa kepada mujizat. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 10 dikatakan demikian. "Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Jadi Bapak Ibu Saudara, ini pengakuan Petrus yang luar biasa. Yang ketiga adalah di ayatnya yang ke-20, Petrus memberikan pengakuan lagi, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi dikatakan di situ, dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi pengakuan yang ketiga yang Petrus alami dan itu dia tujukan kepada Yesus adalah dia mengakui Yesus sebagai Kristus. Apa itu Kristus? Kristus artinya juru selamat. Juru selamat, orang yang menyelamatkan, orang yang menebus dan menyelamatkan. Dan memang benar, Yesus adalah juru selamat umat manusia. Tuhan Yesus katakan bahwa karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, mengutus anaknya yang tunggal untuk mati dan disalibkan. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan selamat.
Itu yang Yesus beritakan. Dan Yesus menjadi juru selamat bagi setiap orang-orang. Kenapa? Karena di dunia ini orang semua paham jikalau dosa, pelanggaran, kesalahan itu upahnya adalah penghukuman. Ya. Hari-hari ini kita bisa melihat, tadi sebelum berangkat ke gereja, di jalan situ ada macet, antri panjang, bahkan sampai mau bensin ke sana lagi kayaknya, sangat panjang. Kenapa? Karena orang-orang ingin mudik, baik yang naik motor maupun orang yang pakai travel, pakai bis. Dan saya lihat ada beberapa mobil pribadi dan juga travel yang harus putar balik. Nggak tahu mereka masih negosiasi apa lagi, memarkir mobilnya di sebelah sini mengarah ke Jakarta. Nah, sudah ditetapkan bahwa siapa yang melanggar aturan PSBB dan dilarang mudik ini, mereka akan dapat penghukuman, entah suruh bayar, entah di penjara, atau apapun. Pokoknya ada hukuman hari-hari ini, bukan cuma peringatan. Ya. Dan mereka yang tidak mau dihukum, mereka akan kembali. Bahkan mungkin ada yang lewat depan gereja kita. Ya, makanya tadi saya ngobrol dengan Pak Polisi di minimarket. Pak, di sana ditutup nggak? Ditutup Pak. Saya juga baru dari sana, baru jaga, katanya gitu. Nah, jadi saudara, setiap kesalahan itu ada hukuman. Dan hukuman itu biasanya menyakitkan dan tidak enak. Seorang yang melanggar hukum pasti dia akan mendapat upahnya. Nah, dosa, kita Roma katakan, upahnya adalah maut. Upahnya adalah maut. Tetapi justru Yesus, dia menghukum dosa bukan dengan sebuah hukuman kebinasaan. Yang Yesus lakukan adalah menghukum dengan kasih-Nya. Petrus salah, tetapi waktu Petrus ketemu Yesus, dia tidak dihukum. Justru dia ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu adalah hukuman kasih yang akhirnya mengubah kehidupan. Hukuman kasih itu Yesus lakukan dengan dia mati di atas kayu salib. Kasih adalah penghukuman terbaik untuk mengubah seseorang. Kadang-kala orang dijewer, orang dipukul, orang diberikan sebuah penghukuman dengan fisik, itu belum tentu mengubah. Tetapi kasih itu adalah hukuman yang mengubahkan. Satu kali saya nonton di media sosial, di Facebook, ada seseorang yang karena kesulitan dia masuk di kebun singkong dari orang lain. Sampai akhirnya orang yang memvideokan ini menangkap basah orang itu dan kemudian ditanya, "Bapak ngapain di sini?" "Saya mau ambil singkong, Pak." "Kenapa ambil singkong?" "Karena saya nggak punya nasi di rumah. Anak istri saya belum makan." Terus ditanya lagi, "Bapak tahu nggak ini kebun singkong siapa?" Terus dia nyebut sebuah nama, "Punya bapak ini." "Bapak tahu orangnya yang mana?" "Nggak tahu, saya cuma tahu nama doang." Akhirnya orang yang mau videokan ini berkata begini, "Bapak tahu nggak? Saya yang punya, saya ini bapak yang bapak sebut." Wah, seorang ini ketakutan, saudara, karena udah ada singkong yang dia cabut. Dengan ketakutan dia bilang, "Pak, maaf, saya nggak akan ulangi lagi. Saya belum makan, anak saya belum makan, kami nggak ada makan." Tapi kemudian sang pemilik kebun ini dia berkata begini, "Pak, silahkan Bapak ambil. Silahkan kasih tahu ke orang-orang. Kalau memang mereka belum makan, nggak ada makanan, ambil di kebun saya. Tapi lain kali izin sama saya." Katakan begitu. "Dan tolong jangan nyuri lagi, baik di tempat orang lain. Tapi kalau Bapak perlu makan, perlu ambil singkong, perlu ambil hasil kebun saya, silahkan ambil." Bukan hanya itu, saudara, dia dikasih uang lagi sama sang pemilik kebun ini.
Ya, dia bilang, ini saya kasih buat belanja yang lain. Tapi kalau ada orang yang kekurangan, kasih juga. Dia katakan seperti itu. Wah, orang ini sangat senang sekali. Dia sujud syukur. Dia berkata, terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Dan saya yakin itu mengubah sebuah perilaku, mengubah sebuah cara hidup yang salah. Dan ini yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa hidup kita dikasihi Tuhan, kalau kita sadar bahwa hidup kita ditebus dengan harga yang mahal, maka itu akan menjadi sebuah alasan untuk kita melakukan hal yang baik, melayani Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Inilah ketiga pengakuan Petrus tentang Yesus. Yesus bagi dia adalah pemimpin kepada hidup. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dan Yesus adalah Kristus Sang Juru Selamat di dalam kehidupannya. Sekarang kesimpulan yang saya berikan adalah begini. Kenaikan Yesus ke surga ini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan penguasa atas surga, atas bumi dan segala isinya, dan juga bahkan di bawah bumi. Ini yang Yesus buktikan. Dengan dia naik ke surga, bukan berarti dia nggak punya kuasa hari ini. Dengan dia naik ke surga, hari ini pun kuasanya masih tetap berlaku. Dengan dia naik ke surga, hari ini pun kebaikannya masih juga terbukti dalam kehidupan. Dengan dia naik ke surga, hari ini pun kasihnya masih dinyatakan kepada banyak orang. Walaupun dia naik ke surga, kita melihat bahwa kasih mujizatnya, kuasanya masih nyata sampai hari ini. Coba kita lihat Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan ayat 10. Filipi pasal 2 ayat 9-10 dikatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa sampai hari ini. Roma pasal 10 ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, ia akan diselamatkan. Jadi pesan penting buat kita semua, tips buat kita semua hari ini adalah saat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kita tahu hari ini kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan masih juga berlaku sampai hari ini. Mari tips buat kita adalah siapapun saudara, entah saudara Kristen atau bukan Kristen yang menyaksikan tayangan ini, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Kristus Sang Juru Selamat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi percayalah kepadanya dan serukan nama dia. Serukan. Jadi percaya dan serukan nama dia. Dan kalau kita percaya kepada dia, mari hiduplah di dalam kehidupan rohani yang lebih baik. Tunjukkan kerohanian, kereligiusan kita kepada Tuhan dalam relasi hubungan kita kepada Tuhan dan dalam melayani dia. Tetapi mari kita tunjukkan kemanusiaan, kepedulian, kasih kita kepada sesama kita manusia. Hari ini kita memang bukan saksi mata akan kenaikan Yesus, tetapi hari ini saat kita percaya kepada nama Yesus, Anda dan saya bisa menjadi saksi mata tentang kebesaran dan keajaiban Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saat saudara berseru kepadanya, saudara akan melihat pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Saat saudara bisa menjadi penyalur kasih Yesus kepada orang lain, saudara akan lihat bagaimana Yesus memelihara hidup saudara tidak kekurangan. Puji Tuhan, ialah kebenaran
Firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk kita terus hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.